Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kabar, Bisa. hai para penonton kabar TV hari ini. Gimana kabar kalian? Pasti sehat selalu kan? Jangan lupa terus lah nonton di channel kabar TV ini. Karena kenapa? Karena di channel ini selalu ada topik-topik terkini dan selalu membahas tentang topik-topik yang lagi panas. Seperti hari ini kita akan dari Kabar TV akan membahas dengan bahas tentang Palestina yang berjudul Bela Gaza dari boykot menuju kebebasan. Alhamdulillah kita kali ini juga bisa berhubung, sudah terhubung dengan Pak Anggris. Alhamdulillah. Langsung kita sapa saja beliau. Assalamualaikum Pak Anggris, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Mas Akmal. Alhamdulillah sehat nih Pak. Beliau ini seorang pakar pengamat politik dan juga seorang yang insya Allah bisalah menjadikan panutan. Oke Pak, kita kali ini akan membahas tentang topik terkini, yaitu bagaimana eh, orang-orang di luar negeri itu banyak sekali Pak yang melakukan boikot, demo, bahkan mereka itu sa- saking pengen banget membawa ke hak asasi manusia atau bahkan ingin membela Palestina ini sungguh-sungguhnya mereka tuh turun ke jalan, Pak. Bahkan mereka hampir mengeluarkan seluruh tenaganya, uang, waktu, hampir semuanya, Ustaz. Dan mereka itu nggak habis-habisnya terus-terusan loh. Sampai-sampai ada yang dari negara Pakistan, ada yang dari Jerman, ada yang dari Inggris, dari negara Italia atau Amerika sendiri pun yang mereka sendiri yang dari negara itu bahkan mereka itu sungguh-sungguh dari mereka sendiri Amerika itu bahkan membangun hubungan yang baik dengan Israel yang bagaimana Israel tuh sangat membabi buta, membom, menggenosida. Wah, parah banget. Ustaz. Oke, kali ini yang akan kita bahas akan eh, bahas tentang tadi bela Gaza dari boykot menuju kebebasan. Nah, untuk pertanyaan pertama ini, Pak, eh, apakah serangan entitas Yahudi terhadap Palestina makin membabi buta? Merespon kekejian Zionis Yahudi, muncul fatwa. Fatwa dari para ulama yang tegas mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Yahudi. Fatwa tersebut mewajibkan seluruh Muslim untuk mendukung sepenuhnya perjuangan rakyat Palestina dan memboikot seluruh aktivitas yang akan mendukung Israel dalam agresi militer baik langsung maupun tidak. Apakah fatwa ini harus didukung, Pak? Gimana tanggapan Pak Idris? Tafadhol. Ya, baik. Terima kasih Mas Akmal ya. Jadi ada fatwa ya dari ulama dunia ya, termasuk juga fatwa dari Kesatuan Ulama Islam Sedunia ya, di mana kemudian di situ menegaskan kewajiban umat Islam ya untuk mendukung perjuangan rakyat di Palestina serta memboikot ya segala bentuk dukungan terhadap Israel. Ya. Dan fatwa ini muncul sebagai respon dari kekejian Zionis yang telah menewaskan ya puluhan ribu rakyat Palestina, termasuk banyak di antaranya adalah wanita dan anak-anak. Serta mereka juga menghancurkan infrastruktur vital ya seperti rumah sakit dan bahkan masjid-masjid di sana. Dan eh, dari fatwa tadi ya ini sebetulnya bukan hanya sekedar seruan moral saja ya, tapi ini tentu mereka mendasarkan pada dalil-dalil syar'i ya yang ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis ya tentang kewajiban jihad melawan penjajah. Nah, dalam konteks ini boikot yang kemudian
kita lakukan itu adalah bentuk lain dari jihad ya, jihad dengan harta ya, untuk melemahkan ekonomi Israel ya. Tapi yang kemudian kita lihat ya, sayangnya efektivitas fatwa tersebut itu terhambat oleh adanya sikap-sikap penguasa Muslim yang mereka itu enggan menerapkannya secara politik ya. Di mana kita lihat mereka malah tetap menjalin hubungan dengan Israel ya, terutama hubungan dagang. Nah, ini kemudian kita tarik kepada solusi Islam ya. Bahwa sebetulnya Islam itu menegaskan ya bahwa eh, fatwa ulama yang itu dilandasi dari Al-Quran dan Sunnah itu harusnya wajib untuk didukung ya. Nah, supaya ini bisa terlaksana, maka kemudian kita butuh solusi paripurna serta tindakan yang nyata ya. Seperti apa? Kita melihat dari beberapa sisi ya. Dari sisi individu misalnya, maka kita harus mematuhi fatwa yaitu dengan memboikot produk-produk Israel dan mendukung ya eh, apa namanya Palestina dengan donasi yang kemudian bisa kita lakukan. Kemudian dari sisi negara, ya, bagaimana boykot ini bisa kemudian menjadi kebijakan resmi yang dilakukan oleh negara-negara, khususnya negara-negara Muslim, termasuk mengembargo ekonomi, ya, dan memutuskan ya hubungan diplomatik dengan negara Zionis tersebut. Ya. Kemudian dari sisi keumatan Islam secara global, maka kemudian ini bagaimana seharusnya ya umat Islam ini bisa bersatu ya di bawah kepemimpinan tunggal ya yang itu nanti akan mengor- mengkoordinasi ya jihad militer serta jihad politik. Dan kepemimpinan tunggal yang dimaksud di sini ya tidak lain adalah kepemimpinan khilafah Islamiyah. Demikian, Mas. Oh, oke, terima kasih atas jawabannya dari fatwa tadi bahwa memang boykot Israel ini atau demo tentang bagi genosida Israel terhadap rakyat Palestina Yahudi ini memang bukan hanya tentang kemanusiaan, tapi dengan dalil yang syar'i. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua, Pak. Apakah gerakan boykot produk pro-Yahudi, gerakan boykot produk pro-Yahudi menunjukkan adanya giroh perjuangan pada diri umat Islam? Meski jauh di mata, sejatinya Palestina dekat di hati umat. Gimana, Ustaz? Iya, iya, jadi gerakan-gerakan untuk tadi ya untuk memboikot ya produk-produk Israel yang dilakukan oleh eh, masyarakat dunia ya entah tadi ada di Asia, di Eropa ataupun di manapun itu ya yang itu kemudian viral di media sosial ya dan ini kemudian di Indonesia sendiri itu didukung dengan fatwa dari MUI ya juga ada aksi massa itu juga menunjukkan sebenarnya giroh dari umat ya untuk kemudian membantu apa perjuangan rakyat Palestina ya. Dan dari sisi boykot tadi ini berarti memperlihatkan bahwa masyarakat itu berusaha ya untuk mencari apa namanya produk-produk alternatif ya. Jadi dia tidak kemudian mengkonsumsi produk-produk yang itu ada afiliasinya dengan Zionis Yahudi ya. Dari sisi ini kita bisa melihat bahwa boykot yang sudah dilakukan ini mencerminkan ya kesadaran umat ya, bahwa perjuangan rakyat Palestina itu adalah menjadi tanggung jawab bersama ya. Tapi sekali lagi eh, kita melihat ya bahwa aksi ataupun gerakan ini masih terbatas levelnya di masyarakat bawah atau level grassroots ya. Karena ini tidak diimbangi oleh kebijakan negara ya. Misalnya kalau di Mesir ataupun di Yordania, ya mereka masih tetap ya menjual eh, apa namanya hasil hasil alam mereka ya seperti gas ataupun air itu ke
Zionis Yahudi atau negara Israel. Ya. Di mana ini sebetulnya menunjukkan kontradiksi ya antara di satu sisi itu adalah solidaritas rakyat, tapi yang satu sisi itu adanya pragmatisme yang kemudian dilakukan oleh penguasa-penguasanya. Ya. Maka kemudian kita tarik ya, bagaimana sebetulnya kalau dari sisi Islam, ya. Maka yang kemudian perlu dilakukan adalah kita, bagaimana kita bisa meningkatkan ya kesadaran kepada umat ya bahwa sebetulnya boykot ini adalah bagian dari jihad ya untuk melumpuhkan ekonomi musuh. Ya. Kemudian yang kemudian yang harusnya dilakukan itu adalah mendesak ya pemerintah negeri-negeri Muslim untuk kemudian mereka mau ya untuk menghentikan perdagangannya dengan Israel ya terutama uh, supply energi ya karena supply energi yang kemudian diberikan kepada Israel itu yang kemudian digunakan untuk menyerang ya rakyat Palestina membombardir ya rakyat Palestina di sana ya kemudian berikutnya yang ini yang penting yaitu adalah butuh solusi sistemik ya. Bagaimana kemudian kita bisa menghidupkan kembali persatuan umat ya di bawah kepemimpinan tunggal yaitu adalah khilafah supaya boikot yang kemudian dilakukan ini punya dampak yang strategis. Demikian, Mas. Oke, terima kasih Pak. Memang gerakan boykot ini kalau cuma hanya masyarakat saja, hanya berapa komunitas saja itu nggak akan berpengaruh ya Pak ya. Nggak akan Betul. berpengaruh besar, nggak akan membuat Palestina ini bisa merdeka gitu ya. Memang ada eh, harus ada harus ada turun tangan dari pemerintah atau negara. Nah, untuk negara ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Apakah gerakan boykot akan efektif jika dilakukan secara total oleh negara? Misalnya, pemerintah melarang produk-produk pro-Yahudi untuk beredar di Indonesia. Juga memutus hubungan dagangan dengan entitas Yahudi tersebut dan negara-negara pendukungnya, seperti Amerika Serikat atau dan lain-lainnya. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Kris? Iya, baik. Eh, jadi di beberapa negara ya, seperti di Malaysia, di Aljazair, ya itu mereka sudah mulai melarang produk-produk Israel. Ya. Tetapi kalau kita lihat mayoritas negara-negara Muslim, ya termasuk di Indonesia, ini belum terlalu apa ya, belum mengambil langkah yang tegas, ya. Jadi belum belum kelihatan langkah tegasnya untuk kemudian melarang produk-produk Israel. Ya. Dan di satu sisi juga kita melihat ya bahwa Amerika Serikat dan sekutunya itu juga tidak tidak tinggal diam ya karena kemudian mereka juga berusaha untuk memberikan sanksi ya kepada negara-negara yang memboikot produk Israel itu sendiri. Nah, kalau kita analisa bahwa sebetulnya eh, boikot oleh negara itu bisa dilakukan, bisa efektif ya. Dan ini sebaiknya dilakukan secara kolektif ya oleh semua atau oleh seluruh negeri-negeri Muslim ya. Terutama khususnya pada sektor-sektor yang itu strategis ya, seperti minyak bumi ataupun gas ya. Karena itu sumber utama ketika mereka kemudian melancarkan serangannya ke Palestina ya. Tapi di sini ada tantangan ya. Kita melihat masih ada tantangan ya. Bahwa masih ada ketergantungan ya negeri-negeri Muslim itu pada ekonomi Amerika Serikat ya. Dan masih lemah ya koordinasi antara negara-negara Muslim itu ya. Jadi ini malah jadi penghalang ya. Kita bisa melihat ya contohnya misalnya Arab Saudi yang kemudian dia malah menolak untuk mengembargo minyaknya ke Israel ya seperti itu. Nah, sehingga kemudian butuh solusi di sini. Nah, eh, solusi yang kemudian bisa kita harapkan itu adalah
yang pertama adanya kebijakan yang terpadu ya. Jadi negeri ataupun negara-negara Muslim itu wajib untuk memboikot Israel secara total dan kemudian memutus aliran apa namanya sumber dayanya tadi ke Israel. Kemudian terkait dengan perekonomian yang tadi ya adanya ketergantungan, maka kita butuh kemandirian ekonomi ya. Hmm, Sehingga ini bisa mengurangi ketergantungan kita pada Barat ya dan ya. dengan memperkuat perdagangan antar negara-negara Muslim. Nah, maka dengan cara seperti itu harapannya nanti ini bisa lebih efektif. Seperti itu, Mas. Hmm. Oh, oke. Terima kasih atas jawabannya tadi tentang apakah gerakan boykot ini eh, akan efektif bila dengan negara. Ternyata juga bisa, cuman harus dengan negara secara total. Oke, Betul. kalau begitu, apakah dunia Muslim tidak hanya bisa memboikot produk pro-Zionis secara total? Lebih dari itu, dunia Muslim bisa mengirimkan tentara, bukan sekedar untuk menjadi penjaga perdamaian, tapi untuk menumpas penjajahan Zionis Yahudi dan membebaskan Palestina. Nah, itu gimana? Iya, jadi sebenarnya yang dibutuhkan bukan hanya boykot saja ya. Bagaimana kemudian apa namanya penjajahan ini kemudian tidak ada lagi ya. Iya, Nah, kalau kita lihat memang yang kemudian mereka lakukan itu kan eh, apa memerangi secara fisik ya. Nah, apakah kemudian negara Islam itu tidak punya tentara ya? Kalau kalau kita lihat ya dari sisi jumlah pasukan ya di negara Muslim ya, yang khususnya yang dekat dengan Palestina ya. Misalnya contohnya Mesir ataupun Yordania ya, ataupun Turki itu sebenarnya kalau dari sisi kekuatan jumlah militer itu eh, jauh lebih kuat ya. Karena kalau kita bandingkan ya dengan tentara IDF ya itu paling jumlahnya cuma berapa nggak sampai 170.000 ya personel. Sementara Mesir sendiri itu punya tentara sampai 450.000 tentara ya. Tapi sayangnya di sini tadi ya penguasa Muslim itu malah lebih memilih untuk melakukan hubungan dengan Israel bahkan menormalisasi hubungan dengan Israel. Ya. Sehingga kemudian kita bisa melihat ya bahwa di sini eh, tidak apa namanya adanya ketidakmampuan kita untuk mengusir Zionis itu bukan karena lemahnya militer ya, tapi karena adanya pengkhianatan pemimpin Muslim ya, serta nah ini ya sistem negara bangsa ya ataupun pemahaman nasionalisme yang hari ini kemudian menjadi eh, pemecah belah umat ya, karena apa namanya ini kemudian menganggap bahwa dirinya itu berbeda dengan negara-negara yang lain yang tidak kemudian ada kewajiban untuk membela ya. Padahal kalau dilihat secara sejarahnya ya dulu ya ketika kemudian umat ini bersatu ya contohnya di dalam naungan ya, Kekhilafahan Utsmaniyah ya maka eh, Palestina ya itu masih aman ya artinya mampu dipertahankan bahkan sampai dengan ratusan tahun ya kurang lebih 400 tahun itu kemudian Palestina itu aman ya maka kemudian di sini kita melihat ya butuh solusi ya yang pertama kalau kita melihat kondisi hari ini maka adanya kebutuhan jihad ya jihad menjadi kewajiban ya jadi eh, kalau kita lihat agresi ataupun genosida yang hari ini dilakukan oleh Zionis Yahudi ini harusnya jadi dasar kita untuk mewajibkan seluruh tentara kaum Muslim ya terutama di sekitar Palestina itu untuk berperang. Kemudian juga butuh tekanan ya kepada PBB ya, terutama bagaimana kita menolak ya solusi dari PBB yaitu solusi dua negara ya. Yang kemudian harus kita serukan adalah kita tuntut pembubaran entitas ilegal negara Israel tersebut ya.
Dan yang terakhir itu adalah kita butuh kepemimpinan tunggal ya atas dunia Islam, yaitu adalah khilafah Islamiyah. Karena dengan adanya khilafah Islamiyah ini yang nantinya dia bisa memobilisasi ya pasukan global ya di seluruh dunia Muslim ya, sebagaimana ini kemudian pernah dilakukan oleh eh, Khalifah Al-Mu'tasim ya pada saat mereka itu eh, membela ya kehormatan seorang Muslim ya. Jadi sekali lagi di sini kalau bisa kita simpulkan ya bahwa boikot dan fatwa itu adalah langkah awal ya. Tetapi solusi tuntasnya itu adalah dengan persatuan ya umat Islam di bawah naungan khilafah Islamiyah. Ya. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Ustadz atas penjelasannya dari semua pertanyaan yang telah dipaparkan dari kabar TV hari ini yang berjudul Bela Gaza dari Boykot Menuju Kebebasan. Memang kalau kita lihat memang negara-negara saat ini seperti tidak saling mengenal, ada sekat antara lain dan lainnya. Dan memang semua solusi untuk Palestina ini hanya satu, hanya satu yaitu menegakkan negara khilafah Rashidah alam haji nubuwah. Oke, terima kasih Ustadz atas penjelasannya, atas waktunya juga, atas pembahasannya tadi dari bagaimana boykot yang seharusnya memang bisa total malah tidak bisa kalau tidak ada negara. Oke, terima kasih Ustadz atas semuanya. Syukron dari penjelasannya dan jangan lupa untuk penonton Kabar TV, jangan lupa selalu stay tune terus di channel ini karena selalu ada topik-topik terkini dan terbaru dan semuanya itu pasti seru-seru. Oke, mungkin cukup sekian dari kami, dari saya Akmal Falah dan juga Pak Anggris. Terima kasih. Mungkin sekian bisa saya tutup. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.